Perompak Terapi Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat malam Dun Sera Padanga. Ketemu lagi di program Minang Kreatif malam hari ini dan kita akan berbincang sampai jam 9 malam nanti bersama seorang musisi asal Indonesia yang saat ini baru aja menelurkan single terbarunya. Even itu lewat bulan Ramadan sih ya sekarang ya, tapi masih ada vibes lebarannya. Malam ini kita akan perkenalkan seorang musisi bernama Mas Ongki Muntazar. Nih kita harus say hello dulu nih ke Mas Ongkinya. Halo Mas Ongki, selamat malam Mas Ongki. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ini lagi di mana sih ini? Aku lagi di mobil, Mas. Kebetulan mau ada perform habis ini. Wis, luar biasa. Di tengah-tengah persiapan mau perform, Mas Ongkinya sempat berbincang bareng kita ya di sini ya di Perempat ya. Ya, iya, Mas. Mantap. Ini mau perform apa sih habis ini? Aku mau ada nyanyi, Mas. Ada job nyanyi gini. Ada job nyanyi. Wes, mantap. Jam berapa sih? Sekitar jam 10-an. Masih Jam lama. 10-an, masih ada lah waktunya, ya nggak sih Mas Siap, Ongki? siap, siap. Mas Ongki, gimana nih perasaan setelah merilis single terbaru? Karena aku dapat bocoran nih, Mas Ongki ada single terbaru berjudul Tafakur. Bener kan Mas? Mm. Nah, gimana Ah, nih perasaannya nih? Perasaan dulu nih. ah, Pasti senang karena kan Hmm, ini jadi lagu kelima yang aku ciptain dari total lagu 7 lagu yang udah aku rilis. Kalau ditanya perasaannya seneng karena hmm, ya ada kebanggaan tersendiri bisa nyiptain lagu, apalagi itu lagunya religi kan gitu. benar-benar. Ini jadi sesuatu yang apa ya, pencapaian lain juga yang udah aku buat di industri musik. Wah luar biasa. Berarti ini hasil karya sendiri nih. Ya. Wis, mantap juga ya. Hasil karya nyanyi sendiri gitu ya Mas Ongki ya. Bener-bener. Ini Mas Ongki, apa sih makna dari lagu Tafakur ini? Tafakur itu kan perenungan ya, di mana Perenungan. Hmm? eh, mungkin bisa kita sebut bahwa di mana ketika memang setiap manusia itu kan pasti pernah salah, hilaf, dosa, pernah melakukan segala sesuatu yang mungkin memang tidak seharusnya dilakukan. Nah itu Iya. tapi nggak banyak dari kita yang memang merenungi atas semua kesalahan tersebut. Nah tafakur ini salah satu pengingat juga Hmm. bahwa kita sebagai manusia itu apa namanya, nggak luput dari dosa dan hilaf. Jadi kita harus bisa merenungkan setiap kesalahan kita agar bisa mendapatkan makfirah dari Allah. Makfirah itu taubat yang diampuni oleh Tuhan. Mhm, mhm. Apakah itu beranjak dari keinginan pribadi itu bagaimana tuh? Eh, Kalau dibilang pengalaman pribadi mungkin iya ya Mas ya. Karena kan Iya. setiap orang kan kita pasti pernah melakukan kesalahan, hilaf, salah dan Hmm, dosa gitu. Tapi hmm. secara global sih lebih kepada mengingatkan diri sendiri dan orang lain juga bahwa eh, apa ya, tidak ada salahnya dalam minimal sekali dalam hidup itu kita uh, mengingat semua kesalahan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini untuk dapat diperbaiki dan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, mantep banget. Ini tuh tepatnya dirilis di bulan kemarin ya Mas Ongki ya? 13 Februari. 13 Februari ya, berarti itu Nah, sebelum ini ya, sebelum puasa, sebelum sebelum puasa. Ramadan ya. 1 minggu Dan sebelum puasa. sejauh ini Mas Ongki ngelihat sendiri tuh antusiasme penikmat musik Indonesia sama lagu ini seperti apa tuh? So far sih lumayan ya dari Iya. jumlah pendengar juga, kemudian Mhm. dari mungkin yang request saat misalkan saat ini sedang interview gitu ataupun request-request di lagu-lagu chartnya, juga ada beberapa radio yang memang lagunya sudah masuk di chart radio gitu sih. Jadi so far sih senang sih. Wes, iyalah. Karena ngelihat juga penikmat musik Indonesia cukup antusias ya, Ya Mas Ongki benar, ya. Mhm. Nah ini betul kita bicara sekali. soal proses kreatifnya nih Mas Ongki. Berapa lama sih proses Mas Ongki mulai kepikiran, terus nulis lagunya sampai lagu ini siap rilis? Oh, proses lagunya, kalau Hmm, lagunya siap rilis itu proses awal sekitar 1 minggu, enggak, 1 bulan, satu kurang bulan lebih ya. 1 bulan Hmm. kalau untuk prosesnya dari awal, dari proses kebetulan kan gak ada workshop karena kan aku pencipta lagunya sendiri kan, Hmm, hmm, hmm. tapi lebih ke apa namanya, proses
pembuatan musiknya, konfirmasi apa namanya, pembuatan musiknya kan aku ikut juga terjun langsung membuat musiknya dalam hal Hmm, ideal ya, karena kan memang ini bekerja sama sama arranger juga. Jadi arranger aku Ovar Fergian yang memang biasa membantu aku untuk menciptakan lagu, heeh, menciptakan musik di lagu yang aku buat. hmm, Jadinya memang setelah dalam prosesnya, kemudian proses rekaman, kemudian proses mixing mastering, kemudian setelah proses mixing mastering selesai, baru dilempar ke agregator juga lewat label, karena kan aku di hmm, label Hits Record. Jadi iya. memang setelah lagunya selesai, langsung dilempar ke label, label yang bantu urus terkait dengan uh, digital platform dan lain-lainnya. Kurang lebih sih 1 bulan sampai 1,5 bulan, sampai akhirnya 13 Februari itu rilis. Rilisnya. Berarti 1 bulan itu sebenarnya bukan waktu yang panjang untuk merilis sebuah single atau lagu ya. Mhm. Luar biasa itu Kalau gak bisa dibilang cepet juga ya. iya, karena memang mungkin udah terbiasa untuk proses lagu, jadi Mhm. sedikit banyak flow-nya udah tahu harus gimana. Hmm, berarti itu ke depannya tuh bakal lebih gampang lagi tuh. Mungkin dari 1 bulan tuh bisa jadi setengah bulan ya Mas Ongki jadi ya. Oh, itu agak serem ya, Mas. Wah serem juga ya. Oke nih Mas Ongki, apakah dari tadi 7 lagu itu semuanya lagunya religi atau memang ini religi pertama ya Mas Lah, Ongki rilis? religi kedua ini. Religi Ini kedua. religi kedua. Mhm, mhm. Religi pertamanya itu duet sama featuring sama grup vokal Orfeo. Oh ini kolaborasi berarti Waktu yang single sebelumnya? single religi pertama ya Oh kolaborasi, tapi kalau yang kolaborasi ini ya. solo. Mhm, mhm. Ada tantangan tersendiri nggak untuk merilis lagu ini? Karena tadi dari Hmm, cerita Mas Ongki kayaknya lempeng aja ya. Akhirnya rilis gitu di Februari kan. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin dihadapi gitu untuk merilis single ini. Kalau tantangan sih lebih ke hmm, lagu ini kan lagu religi, di mana Hmm. lagu religi itu kan punya mungkin kalau kita orang awam bilangnya bahwa ada apa ya, bahasa Islami yang memang kita harus perdalam Mhm. maknanya untuk ditimbang apakah bahasa itu bisa dimasukkan ke bagian dari lirik di lagu. Nah, itu kan memang harus apa ya, Hmm. ada proses bertanyanya juga dengan mungkin orang-orang yang pemuka agama yang lebih paham dengan agama terkait dengan makna sebenarnya. Karena sebenarnya di Google juga ada, cuman kan Mhm. lebih ke makna Validasinya ya. sebenarnya kan iya gitu, Hmm. lebih mengklarifikasi makna dalam dari arti arti tersebut, kayak misalkan di lagu ini ada yang namanya tafakur yang di Iya. highlight sebagai judul, terus juga ada yang namanya makfiroh gitu, atau yang tadi sudah aku infoin bahwa di Mhm. sini juga ya dari pemilihan kata-kata tersebut menjadikan sesuatu yang mungkin bisa dibilang agak sedikit butuh kehati-hatian dalam memilih liriknya dibanding kalau misalkan aku bikin lagu tentang cinta misalnya gitu. Mhm. Tapi ini membutuhkan bantuan ini juga mungkin. Eh, Apa? apa namanya? Kayak pemuka agama untuk Ya validasinya pasti, kalau iya. pasti. Gitu. Berarti di luar aransemen dan lain-lain dalam hal produksi, tapi dalam hal lirik, Mas Ongki sendiri memang melibatkan ini ya, kayak pemuka agama begitu ya, yang paham Mhm, dengan benar. agama ya. Ya Oke. pastinya, pastinya Mhm. seperti itu biar biar apa ya? Biar nggak ada kesalahan gitu loh. Karena kan kalau misalkan kayak gitu kan takutnya nanti ada salah satu dan satu dua buah kata, takutnya nanti malah entah menyinggung yang lain ataupun ada gimana-gimana. Jadinya kita memang harus kalau lagu religi memang harus berhati-hati gitu. Betul betul istilah-istilahnya tuh benar-benar harus ini ya, jangan sampai salah ya. Betul. Mhm. Oke Mas Ongki boleh nggak kita nyanyiin dikit? Boleh. Nah, boleh nih, Dusun Pandangan nih kita panggilan pendengar kita adalah Dusun Pandangan. Oke. Silakan kita langsung dengerin nih. Sebelum kita dengerin aslinya, ini langsung dari penyanyinya nih. Oke, Mas Ongki kita coba cek mulai aja, Mas Ongki. Oke. Setiap helaan nafasku mengucap maaf atas salahku. Butir-butir doa mengharap makfirahmu ya Allah. Di
Di dalam setiap sujudku, ku berharap engkau terima taubatku. Padamu ya Rabbi, bimbingku kembali ke jalanmu. Dah. Itu aja. Wah, mantap luar Ya, biasa Mas Ongki. terima kasih. Cuplikan dikit aja ya biar orang jadi penasaran gitu ya. Cuma daripada penasaran, mungkin bisa langsung dicek di kanal YouTube atau di mana sih? Mas Benar, Ongki? kalau untuk lagu ini udah tersedia di seluruh digital platform kesayangan semua teman-teman perempat semua ya di sini. Terus juga lagunya juga bisa musik video klipnya juga sudah ada di YouTube, tinggal cari Tafakur Oki Muntazar, sudah ada di YouTube channelnya Hits Record. Terus lagu-lagunya juga sudah boleh banget di request di perempat pastinya ya. Bener. Perempat RRI Padang boleh banget di request dan didengerin. Walaupun misalkan bulan Ramadannya selesai, tapi nggak ada salahnya untuk dengerin lagu-lagu yang bertemakan agama di hari atau di bulan yang selain bulan Ramadan gitu. Bener-bener. Harapannya tuh setiap bulan tuh bisa didengerin ya. Setidaknya itu bisa Betul. memberikan pengajaran kita sebenarnya tafakur itu seperti apa ya nggak sih Mas Ongki? Betul, 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 Tapi betul, betul. barangkali kalau dalam perjalanan spiritual Mas Ongki sendiri tuh arti musik seperti apa sih? Musik itu tuh, kalau menurut aku musik tuh bagian dari hidup ya Mas. Karena dengan adanya musik, kalau dari aku pribadi, dengan adanya musik itu bisa memacu aku dalam menjalankan kegiatan-kegiatan lain pun itu di luar musik gitu. Karena kan balik lagi, kalau orang memang udah cinta, sudah misalkan bakat gitu ya, otomatis kan Iya. pasti apapun yang berhubungan sama bakat itu pasti akan dilakukan gitu. Nah, sama juga dengan di musik, aku juga benar-benar kayak apa ya, udah memang mendarah daging dengan musik, jadinya apa yang udah aku lakuin untuk musik itu yang memang aku inginkan selama ini gitu. Mhm. Kalau terkait penjiwaan sendiri nih di antara lagu biasa dengan lagu religi susahan mana nih? Kalau penjiwaan so far sama aja, Sama aja. sama aja, cuman kalau lagu religi itu mungkin lebih ke apa ya? Kalau diresapi liriknya itu kayak apa ya? Hubungan kita secara apa ya? Vertikal dengan Tuhan gitu. Mhm. Jadi itu benar-benar berasa ya kalau ini tuh benar-benar yang gua alamin gitu ya. Iya, benar-benar. Gitu. Kira-kira kalau misalnya dari eh, lagu religi tuh kiblatnya Mas Onki sendiri ke siapa tuh? Kalau religi, kalau kiblat itu sebenarnya mungkin lebih ke kayak Raihan ataupun lebih ke kayak akustik. Dulu ada grup musik nasyid namanya akustik. Terus juga ada beberapa lagu-lagu mungkin yang kayak Opik. Opik kan juga salah satu musisi yang memang uh, konsisten merilis lagu religi kan. Iya betul Seperti betul. itu. Itu mungkin yang bisa menjadi contoh dan panutan baik apabila kita membuat sebuah lagu-lagu yang bertemakan religi, khususnya religi Islam. Iya di situlah kiblatnya ya. Oke, Mas Ongki, kemarin saya juga ngeliat di kanal YouTube-nya nih, kalau video klipnya udah ready tuh, Yap, ya kan? Terus ya. saya juga ngeliat tuh kayak ada scene di mana Mas Ongki lagi duduk di dalam sebuah ruangan terus menatap keluar ketika hujan turun. Nah, ini sebenarnya konsepnya seperti apa nih video klipnya? Sebenarnya konsepnya karena memang lagu ini kan lebih ke secara hubungan kita sama Tuhan kan. Jadi memang lebih ke namanya temanya aja perenungan, jadi otomatis cuma lebih ke aku pribadi aja dengan Tuhan gitu. Nah, lagu ini memang konsepnya di dalam suatu ruangan sendiri yang memang aku sedang merenungi semua kesalahan dan dosa. Terus juga yang fun fact-nya adalah ketika hujan itu sebenarnya hujan beneran. Dan Oh, tapi hujannya sebenarnya tuh memang di konsep ketika hujan, tapi pas tapingnya atau take-nya enggak, memang memang hujan nggak ada beneran. konsep ketika hujan karena kan itu dalam ruangan kan. Memang Iya nggak ada bener. konsep, setelah hujan, nggak ada konsep hujan. Oh, Tapi pada saat tag itu hujannya turun dan dia turun di kaca kan gitu iya kan. Jadi kayak benar-benar. oke kita mikir kayak ini bagus nih kayak unsur
dramatiknya di lagu ini gitu. Dapet. Akhirnya dapet lah liriknya. Hmm, artinya hujan yang turun itu justru tidak ini ya, justru tidak jadi halangan, tapi justru menambah poin di video klipnya ya. Betul, Hmm, betul, hmm. betul. Tapi itu situ Mas Oki pakai baju gamis pria ya? Ya, baju gamis pria itu ada tiga, dua gamis panjang, Hmm? satunya satu baju, sebenarnya itu batik religi ngomongnya. Itu Oh, batik religi. yang abu-abu ya. Oh, Karena dia gitu. ada kayak semi batiknya, Ada motif-motif batiknya ya? ada motif batiknya. Oh, gitu. Dan itu properti semua punya Mas Onki ya? Kalau untuk baju ya, Oke deh. Mantap juga ya. Ini kayaknya memang kalau bicara soal apa sih lagu religi ini memang mengajak pendengar kita tuh buat mengkonsumsi sekalian juga ngajak mikir ya Mas Onki ya. betul. Bukan mikir sih mas, Bukan tapi mikir ya, ngajak merenung. merenung ya. Ya, Artinya memang musik ini bisa jadi ini menurut Mas Onki bisa jadi media tafakur ya. bisa, bisa, bisa Gimana banget. tuh? Apakah pernah merasakan atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk merasakan pribadi belum, cuman kalau Ah, misalkan musik, pasti pernah dong ngerasain yang namanya uh, dampak musik itu berpengaruh sama kehidupan kita. Misalkan kita sering dengerin lagu galau, secara nggak langsung kita akan terinfluence baik itu secara pemikiran ataupun secara apa ya, uh, prasangka terhadap orang lain juga lebih dramatis daripada orang yang jarang mendengarkan lagu galau seperti itu. Karena memang terinfluence secara tidak sadar bahwa musik itu kan memang bisa mempengaruhi apapun ya Mas ya gitu loh. Kalau dulu tuh ada beberapa lagu-lagu yang memang aku tahu kalau memang lagunya bisa menginfluence orang, itu bisa menjadi musik yang positif, bisa menginfluence positif, yang negatif juga. Bukan ada yang sempat bunuh, bunuh diri kan sih Mas kalau nggak salah. Kalau nggak salah iya lagu ya. Gloomy Sunday deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau Hmm, salah. Itu sempat ada yang karena memang terlalu sering mendengarkan lagu itu gitu. Jadi kayak dari hal kayak gitu tuh, eh itu tuh bisa menjadi contoh ataupun bisa menjadi sesuatu bukti bahwa sebenarnya dampaknya musik itu terhadap kehidupan kita sehari-hari itu besar sangat ya. berdampak besar gitu. Oke. Tapi Mas Orki sendiri tuh sekarang kan banyak ya artis-artis yang juga Hmm. bikin lagu khususnya lagu-lagu religi ketika momen-momen Ramadan atau momen tertentu datang gitu Hmm. kan. Hmm. Ada ini gak sih kekhawatiran kalau ini bakal saingan gak ya sama lagu yang ini aku bakal bisa mencapai target yang aku mau nggak sih gitu. Sebenarnya sih kalau aku bikin lagu benar-benar cuman kepengen untuk lagunya rilis, lagunya bisa diterima baik oleh masyarakat. At least yang mendengarkan lagu ini entah sengaja ataupun tidak sengaja, itu bisa memiliki dampak positif terhadap karya yang aku buat. Selebihnya terkait dengan lagunya ini apakah booming atau enggak, ataupun aku takut atau enggak. Kalau dibilang aku takut nggak sama musisi baru yang merilis lagu ataupun itu, jawabannya enggak. Karena kan pasti kan setiap setiap masa dan era pasti ada regenerasinya kan. Tugasnya kita sebagai penyanyi yang memang mungkin udah rilis single terlebih dahulu ya continue aja. Aku percaya bahwa ketika kita benar-benar tulus sama sesuatu yang kita buat, itu otomatis hasil yang dikeluarkan juga akan tulus, yang menerima juga akan tulus, jadi yang mendengarkan juga akan everlasting gitu. Jadi itu memang ada kekhawatiran ya. Mas Mhm. Ongki lempeng aja ngejalannya gitu ya. Oke nih. Kalau dalam hal promosi nih Mas Ongki, Hmm. ada yang berbeda nggak yang dilakukan dalam promosi single religi ini? Apalagi sekarang So tuh far, era digital ya, banyak mhm. apa sih kayak influencer atau konten kreator, apakah menggunakan jasa seperti itu juga atau bagaimana nih? Kalau untuk single ini mungkin lebih ke aku lebih ke mendengarkan eh, lagu ini di beberapa radio kayak misalkan di RRI Hmm, Padang atau di beberapa RRI di kota Satker lain ataupun di beberapa radio-radio lain. Visit uh, radio juga kemarin sudah kita lakukan. Kemudian sih secara sosial media juga kita sudah blast di sosial media baik aku pribadi maupun label juga sudah memblas untuk sosial medianya, dan sampai sekarang sih memang hitungannya masih dalam proses promo ya Mas ya. Walaupun memang sebenarnya periode lagunya kan segmented ya, lebih ke untuk bulan bulan
puasa kan, bulan Aha. Ramadan. Walaupun periode lagunya udah selesai, tapi kita masih promo-promo ya, salah satunya dengan interview di RRI Iya, betul. Padang seperti itu. Kayak sekarang ini ya, Mas Onki ya. Mhm. Di samping Betul, nanti ada promosi-promosi lain ya. Ada planning mau betul. promosi ke daerah-daerah nggak sih nih? Karena kan udah 7 ini ya, Eh, udah 7 lagu ya. Mungkin ada planning mhm. bikin album, ini album, terus oke, goes to daerah-daerah gitu. Kalau bikin mini album mungkin belum sih Mas, masih ke Hmm, single-single dulu aja. Tapi kalau ditanya ada planning atau mau apa nggak, mau pasti. Tapi pasti. kalau sekarang memang lagi fokus untuk bikin karya-karya dulu aja. Dari sekian lagu itu, 7 lagu itu, apakah ini lagu yang cukup susah buat Mas Ongki? Ini lagu yang cukup dalam Mhm, kalau buat aku. hmm. Gitu. Tapi dalam hal membawakan dan lain Kalau sebagainya itu, so far sih aman sih Mas. Maksudnya dalam hal membawakan karena memang ciri khasnya kan juga sama ya Mas, kurang lebih hmm, karakteristiknya. Jadi kalau dalam hal membawakannya mungkin termasuk lagu yang memang bisa aku bawakan dengan baik. oke. Habis ini apakah langsung mau promosi lagu ini nih di performance-nya? Kebetulan lagu yang lain Mas. Kalau lagu ini agak karena kan lagu ini segmented Ramadan ya Mas ya, kan di tempat yang aku ingin perform ini sifatnya general gitu. Jadi Oh, lagunya lagu data umum aja. dia agak kurang. Oke. Ini di luar lagu nih Mas Honki, kalau misalnya Mas Honki diberikan ataupun ada kans buat apa sih namanya? Buat duet Mhm. artis Indonesia mana yang paling pengen diajakin duet Mas Honki? Hmm. Jangan saya ya Mas. Baru mau bilang tadi. Wah, jangan saya. Nanti lebih laku saya dari Mas Honki. Nah, ya makanya itu. Aduh. Kalau kalau artis sih kepengennya Afgan dari dulu ya. Iya, orang dari Padang Hmm. tuh, Afgan. Iya kan Padang ya. Padang beliau. Afgan kan Padang. Hmm. Betul. Aha. Kenapa tuh? Karena memang salah Menantang. satu idola memang dari zaman kuliah ya kalau Afgan itu. Berarti itu Gitu. sedikit banyaknya ada apa sih namanya? Ada adopsi-adopsi juga tuh dari mungkin dari suara atau gaya bernyanyi dan lain-lain. Kalau dulu banget ya gitu, Oh, dulu sampai dulu pernah berarti. mikrofonnya, kalau sampai dulu mikrofonnya juga warnanya putih. Bener. Nyocokin gitu Jadi ya kalau sama Afgan kalau ya. sekarang sih mungkin lebih ke apa yang bisa dicontoh baik aja dicontoh gitu. Nggak semua, nggak Afgan aja, tapi hampir semua musisi sih yang bisa dicontoh baik untuk dikembangkan ke kita, ya kenapa enggak. Oh gitu ya. Berarti dulu sempet juga suara tuh agak-agak disamain sama Afgan. Kebetulan kan pita suara nggak bisa disamain ya Mas. Mungkin lebih ke Oh, gaya ya. lagi ke gaya ya. Dan sekarang Iya. akhirnya Mas Ongki sendiri bisa ini ya, maksudnya mendapatkan style sendiri ya. Kalau ini Ya, adalah Onki Muntazar nih. Jadi ketika orang lagi dengerin ini betul. Mas Ongki nih gitu. Betul. Perlu waktu nggak Mas Ongki untuk mencari jati diri ataupun identiti seorang penyanyi nih? Ya, saya kan mau tampil nih, mau jadi penyanyi Indonesia Ah, nih, saya harus punya karakter sendiri. Dan banyak penyanyi juga mereka tuh akan laku ataupun laris ketika mereka muncul dengan karakter mereka sendiri. Nah, menurut Mas Ongki sendiri gimana tuh? Kalau aku sih sebenarnya kalau ditanya perlu waktu apa enggak, pas seiring berjalannya waktu kan kita kan sebagai musisi ataupun penyanyi pasti dengan semakin apa ya, semakin tinggi jam terbang, semakin banyak pengalaman bernyanyi, otomatis semakin bisa menemukan mana yang paling baik yang bisa diterapkan ke kita sendiri sebagai penyanyi gitu. Mhm. Tanpa harus terinfluence ataupun tanpa harus menduplikat dari penyanyi lain gitu. Menduplikat boleh tapi mencontoh boleh tapi bukan yang mencontoh yang banget, karena memang misalkan Afgan ya cuman Afgan, cuman Hmm. satu. Misalkan Raisa ya cuman satu. Jadi yang bisa kita contoh adalah hal positif atau hal baik yang memang ada di penyanyi itu untuk kita kembangkan di diri kita sendiri. Oke, luar biasa ya Mas Ongki ya. Ini kayaknya butuh prepare buat ini udah ready mau tampil nih malam hari ini. Jadi tuh nggak ada persiapan apa-apa lagi, udah ready nih persiapannya. Udah ready, Mas. Udah tinggal interview sama teman-teman berempat, tapi sudah selesai. Langsung. Tapi ada nggak sih dari Mas Ongki kalau misalnya before
perform itu ada nggak semacam ritual, bukan ritual juga sih, ritual sih bahasanya agak kemana ya, maksudnya mungkin kebiasaan ataupun hal yang biasanya harus dilakukan sebelum perform, teriak atau apa gitu. Seorang Queen Oh, Mumtazah enggak melakukan sih apa mas. tuh? Nggak ada. Nggak ada untuk aku sih nggak ada. Paling ya Hmm. kalau misalkan mau yang mau lomba itu misalnya lomba. Kalau misalkan mau nyanyi yang memang event gede ya tidurnya sih mas, lebih tidurnya diperhatikan. Dibanyakin ya. Ngaruh ya Mas, kalau tidur kurang tuh suaranya jadi kurang stabil juga. Pasti, karena kan itu kan ya apapun ya mas, jangan kan benda ya, jangan kan kita gitu, mobil aja kalau dipakai terus kan otomatis kan bakalan bakalan nggak sehat mobilnya atau bakalan ada aja yang rusak kan. Sama juga apalagi pita suara gitu, organ yang memang pasti butuh rest ya. Ketika memang kita memang mau tampil di suatu acara yang mungkin memang membutuhkan apa ya, kemampuan atau energi yang lebih, otomatis tidurnya juga harus diperhatikan gitu. Benar, tapi pernah mengalami hal yang ini, hal yang buruk nggak sih dengan suara mungkin ketika mau perform atau segala macam terus akhirnya aduh suara gue nggak bisa, agak susah nih gitu, pernah ngalamin yang kayak gitu nggak? Sampai dengan saat ini belum ada yang parah-parah banget dan semoga enggak ya mas, enggak. Maksudnya semoga nggak, berarti Mas Ongki punya tips and trick dong untuk menjaga suara biar tetap stabil dan dynamic gitu. Itu tadi banyak Istirahat. istirahat, terus lebih ke memperhatikan makan juga gitu. Maksudnya nggak semua, bukan yang nggak boleh sama sekali, tapi nggak mengurangi makanan-makanan yang mungkin bisa memicu radang, kayak mungkin yang gorengan atau makanan-makanan bersoda yang bisa memicu radang. Syukurlah ya, berarti luar biasa ya Mas Ongki bisa ngejaga diri sendiri karena menyadari itu adalah aset ya, aset dari Mas Ya, Ongki benar ya. banget. Benar banget, Mas. Oke, ini kayaknya terakhir kita bakal nanya nih, seperti Ya. apa sih keinginan Mas Ongki berikutnya selanjutnya? Apakah memang ada planning bikin single lagi? Terus mungkin ada harapan-harapan tersendiri yang ingin disampaikan ke penikmat musik Indonesia, nih, khususnya buat Kota Padang nih Mas Ongki? Ya, kalau aku sih harapannya yang pasti sama kayak musisi-musisi lain yang menciptakan lagu, harapannya agar lagu-lagu yang aku ciptakan bisa diterima baik oleh penikmat musik di seluruh Indonesia pastinya, dan juga kalau mungkin bisa di seluruh di luar negeri Indonesia juga gitu internasional kan, ya. internasional. Terus yang kedua juga pastinya eh, kepengennya sih untuk bisa berkarya lebih baik lagi, dan memang setelah ini kan memang ada planning untuk apa ya, untuk membuat single baru dan berkolaborasi dengan salah satu musisi yang ada di Jakarta gitu. Jadi berharapnya bisa lancar semuanya. Berarti habis Tafakur ini akan ada planning bikin satu single lagi yang bakal Ya, duet sama penyanyi Indonesia. betul. Ada spilannya nggak nih? Bukan penyanyi mas, musisi. Oh, Jadi aku musisi. yang tetap nyanyi, tapi nanti Oh, akan menyanyikan lagu yang diciptakan oleh salah satu musisi yang sudah gitu. pernah menang AMI Award. Wah, luar biasa ya. Ini ada Ya. spill nggak? Boleh diinfo-info nggak dikit? Atau memang surprise nanti Em, biar Tunggu surprise nanti aja. surprise aja ya. Aduh, Mas Ongki memang penuh dengan surprise nih. Oke, Mas Ongki khususnya buat Tafakur sendiri. Ini kan religi udah habis nih. Maksudnya Ya. Ramadan udah selesai. Nah, apakah Mas Ongki akan berhenti sampai di sini untuk single religi terus menunggu untuk tahun depan? Atau memang ada harapan sendiri untuk single Tafakur ini? Kalau aku sih untuk single berupaya untuk setiap setahun sekali tetap untuk berusaha untuk rilis single religi ya mas. Karena kan juga bikin single religi itu kan nggak cuma single, tapi kan itu kan juga merupakan bagian dari syiar kita Betul. untuk hal-hal yang positif terkait dengan Islam. eh, nggak ada salahnya untuk dibudidayakan untuk dilakukan minimal setahun sekali gitu. Oke deh. Iya, kalau begitu kita bakal ketemu dengan single religi Mas Ongki di tahun depan. Nah, maybe Amin, nanti ada chance amin, lagi amin, buat amin. join bareng kita interview. Tapi oke Amin. Mas Ongki, kalau ada pun single-single baru tuh jangan lupa di info. Kita bakal bantu buat nge-up-nya Ya, single Mas Ongki. Thank you ya Mas Ongki udah join ya bareng kita ya sama-sama. malam hari ini ya. Aku doain sih Sama-sama sukses buat Sari. semuanya, buat singlenya, Amin, buat amin, amin, amin. performanya, dan mudah-mudahan ntar bisa menembus pasar nasional dan internasional ya buat Mas Ongki Amin ya nih. Allah, amin. Thank you Mas, silakan Amin. lanjut Ya, untuk sama-sama. performanya. Selamat malam Terima dan kasih sukses sehat Mas. selalu Mas Ongki. Ya, selamat malam. Yoi, selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, nih ini kita sudah sudah selesai berbincang bersama Sound Ki Muntazar, seorang musisi yang berasal dari Indonesia yang baru aja merilis single terbarunya berjudul Tafakur. Nah itu sebenarnya ini ya bukan belajar tapi untuk ngajakin merenung selama ini kita di dunia tuh kayak gimana sih gitu ya kan, ya sebagai bagian dari dakwah juga. Itu dia. Terus ada pernah kita harus closing malam hari ini untuk Minang Kreatif. Terima kasih banyak sudah menyimak dan juga mendengarkan via YouTube RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id, terus juga di Radio Manual tersiar di 92,4 MHz. Sampai ketemu di Minang Kreatif selanjutnya. Ari masih bakal menemani sampai nanti di jam 12 malam. Kita akan beralih nanti di jam 21 untuk program Salam Bajawe. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.